Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wiki Ramadan, NPN 2150235. Di sini saya akan memaparkan tugas teori pembangunan. Yang pertama ada pengelompokan teori pembangunan. Jadi pengelompokan teori pembangunan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teori pertumbuhan linear, yang kedua ada teori perubahan struktural, yang ketiga ada teori dependensia, yang keempat ada teori neoklasikal penentang revolusi. Teori pertumbuhan linear ini menurut Adam Smith bahwa masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam proses pertumbuhan ekonomi ini juga akan semakin terpacu dengan 18 adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Di sini juga ada teori pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada masa pemburuan, yang kedua ada masa beternak, yang ketiga ada masa bercocok tanam, yang keempat ada masa perdagangan, yang terakhir ada masa penindustrian. Dari teori-teori tersebut ada juga kelemahan teori Adam Smith. Yang pertama, pengabaian masyarakat secara luas. Yang kedua, ada alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung. Yang ketiga, ada asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna. Yang keempat, ada pengabaian pengusahaan atau wira swasta. Yang terakhir itu ada asumsi yang tidak realitas tentang keadaan stasioner. Sini juga ada teori pertumbuhan menurut David Ricardo. Dari teori pertumbuhan menurut David Ricardo ini berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upahnya menurun dan perekonomiannya menjadi stagnan. Di sini juga ada ciri-ciri pembangunan ekonomi menurut Ricardo. Yang pertama ada jumlah tanah yang terbatas, yang kedua ada tenaga kerja yang meningkatkan atau menurun sesuai dengan tingkat upah alamiah. Yang ketiga ada akumulasi kapital terjadinya saat tingkat keuntungan yang diperoleh di atas tingkat keuntungan minimalnya. Yang terakhir terjadi kemajuan dari waktu ke waktu. Terus di sini juga ada teori pembangunan menurut Karl Marx. Jadi teori pembangunan yang dikemukakan oleh Karl Marx ini selalu didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat terbagi pada 2 golongan, yaitu masyarakat pemilik modal dengan masyarakat bukan pemilik modal. Ada juga kelemahan teori Karl Marx ini. Yang pertama, dalam dunia nyatanya tidak ada istilah nilai lebih, melainkan harga yang terwujud dan nyata. Yang kedua, ada keharusan perubahan dari masyarakat kapitalis menuju masyarakat sosialisasi dengan jalan revolusi yang mengakibatkan kelanggaman kehidupan ekonomi kapitalisnya. Lanjut, di sini juga ada teori pertumbuhan menurut Rostow. Rostow ini mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dari ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politiknya, strukturnya, sosial, nilai-nilai masyarakatnya, dan struktur kegiatan ekonominya. Perekonomian tradisional ada prakondisi tinggal landas juga, yang ketiga ada tinggal landas atau invest produktif berjumlah 5-10% dari PDB. Keempat ada tahap menuju kedewasaan, yang kelima ada tahap konsumsi pasar yang tinggi.
Jadi dari teori ini juga ada teori perubahan struktur yang mana menitik beratkan pada mekanisme perubahan transformasi dengan negara berkembang, di mana yang semula lebih bersifat subsisten dan fokus sektor pertanian bergeser menuju sektor yang modern atau industrinya. Teori dependensia. Nah, jadi teori dependensia ini membahas ketergantungan negara miskin terhadap negara maju menurut Dos Santos Gujarat 2010. Ketergantungan negara miskin terhadap negara maju ada tiga hal. Yang pertama, ketergantungan kolonialnya dari masalah perdagangannya. Yang kedua, ada ketergantungan industri keuangan dari domisili modal asingnya. Yang ketiga, ada ketergantungan teknologi industri dari perusahaan MNC-nya. Di sini juga ada teori neoklasik menentang revolusi itu. Nah, jadi teori ini menjelaskan bahwa masalah keterbelakangan gitu dengan negara miskin bukan karena faktor eksploitasi negara majunya, akan tetapi lebih pada masa internal dengan miskin. Yang pertama ya korupsi, yang kedua ada kesalahan alokasi sumber dayanya, yang terakhir juga ada campur tangan erat dari pemerintah. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.